Ganjar Pranowo sempat marah saat melakukan sidak ke proyek nasional pergantian Jembatan Wonokerto dan Tol Semarang Demak yang dinilai lambat. Polda Jawa Timur menggelar press release kasus asusila video kebaya merah yang viral di media sosial. Kondisi jembatan Sanggaran yang ambrol akibat meluapnya Sungai Tepus hampir merenggut nyawa warga setempat. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Pekalongan, Jawa Tengah. Terhimpit keuangan untuk kredit sepeda motor, 2 orang remaja di Pekalongan, Jawa Tengah nekat mencuri motor di posko mahasiswa yang akhirnya berhasil diringkus oleh tim Buser. Dari pengakuan tersangka, hasil penjualan motor hanya bisa untuk membayar angsuran bank. 2 pemuda yang kini terpaksa berurusan dengan aparat penegak hukum yakni Sony M dan Vicky S berhasil dibekuk tim Buser Satreskrim Polres Pekalongan di rumahnya tanpa perlawanan. Kedua remaja ini diduga telah melakukan aksi pencurian 2 unit sepeda motor dan 1 telepon genggam di posko pergerakan mahasiswa di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong 4 hari lalu. Saat melakukan aksinya, kedua pelaku awalnya mengamati lokasi target dan langsung melancarkan aksinya. Setelah berhasil menggondol 1 unit kendaraan, kedua pelaku ini kembali lagi untuk mencuri 1 unit kendaraan lainnya dan 1 buah telepon genggam di dalam posko. Aksinya? Ya, pulangnya itu ya ada motor 2 ya. 1 kan? Itu jam berapa? Jam 1 malam? Siapa saudaramu di situ? Hah? Bapakmu kan orang kopi. Terus? Berarti mainmu di situ? Daerah Mupla? Pulang. Kita lo? Ya Pak, penciptanya siapa? Kamu kan? Saya Pak, matanya dia punya yin-nya dan Dia Mbak penciptanya? saya punya tanya dia punya yin. Oh. Punya berdua dan Punya berdua, kamu Y-nya, kamu T-nya? ya. Dari hasil penjualan 2 unit kendaraan tanpa surat-surat, kedua pelaku mengaku hanya mengantongi uang sebesar 2,5 juta rupiah. Ironisnya hasil kejahatannya tersebut hanya bisa untuk membayar angsuran bank. Modus operandi yang dilaksanakan dan dilakukan oleh korban terulangi oleh para tersangka, di mana salah satu tersangka ini sering berada di Wangandowo atau lokasi tempat dilakukan surat tersebut dan sudah sebelumnya telah memantau untuk mengambil kendaraan milik korban. Korban yang pada waktu itu sudah kondisi lelah, tidur, sehingga HP berikut kendaraan, 2 kendaraan diambil oleh para pelaku. Kedua tersangka saat ini harus mendekam di ruang tahanan Mapolres Pekalongan dan dijerat dengan pasal 363 pasal 2 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara petugas tengah memburu barang bukti 2 unit kendaraan yang sudah dijual kepada penadah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kita beralih ke Demak, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Selasa sore melakukan sidak progres tol Semarang Demak dan pergantian baru Jembatan Wonokerto di Pantura Demak, Jawa Tengah. Dalam sidaknya di lokasi pembangunan jembatan, Ganjar sempat marah karena mendapati proyek yang tak kunjung bisa difungsikan. Dampak dari belum bisa difungsikannya kedua proyek tersebut menyebabkan kemacetan kredit di Jalan Pantura Demak hingga membuat kerugian ekonomi yang cukup besar. Selasa sore, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan peninjauan ke lokasi pergantian baru Jembatan Wonokerto di jalur Pantura Demak, tepatnya di Desa Wonokerto, Kecamatan Karang Tengah, Demak. Dampak dari belum bisa difungsikannya pergantian jembatan baru Wonokerto di Pantura Demak, serta jalan tol Semarang Demak sesi 2, membuat Gubernur Jawa Tengah tersebut banyak dikomplain masyarakat maupun para pengusaha karena mengalami kerugian ekonomi yang cukup banyak.
Di antaranya membengkaknya penggunaan BBM pengguna jalan yang melintas di Pantura Demak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga memarahi dan mengusir salah satu petugas karena proyek strategis di Pantura Demak yang tak kunjung bisa difungsikan. Petugas yang diduga dari Balai Besar Penggunaan Jalan Nasional atau BBPJN dimarahi dan diusir oleh orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut karena adu argumen dan saling menyalahkan dengan pihak pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak. Ganjar menargetkan baik dari pihak pelaksana Tol Semarang-Demak ataupun pelaksana proyek pergantian jembatan Wonokerto-Pantura bisa difungsikan 7 hari ke depan, agar masyarakat tidak dirugikan dampak dari macet parah di Pantura Demak yang terjadi sejak bulan Agustus lalu hingga kini. Ya, kalau saya kan minta cepat mewakili masyarakat, itu aja. Itu wes emosi, ekonomi terganggu, orang protes, Pak Ganjar ini kapan selesai? Ini kami sudah macet berkali-kali. Belum masih dihajar dengan hujan, dengan bencana, maka saya sampaikan, ayo kita percepat mana bisa kita percepat. Gitu ya. Kalau nunggu kering itu secara teknis katakan 1 minggu, ya sudah 1 minggu itu nggak bisa. Tapi kalau kemudian pekerjaan kiri kanan itu bisa dilakukan percepatan, mungkin tambah alat, mungkin tambah tenaga, gitu-gitu aja. Ini soal hati, soal profesionalisme dan kemudian sense of emergency-nya mesti ada. Kalau itu mau bersepakat ya kita laksanakan. Tapi kalau mau nunggu SOP kayak urat kacang saja kita lewat itu. Sementara itu, pelaksana proyek perbaikan jembatan baru Wonokerto-Pantura Demak menyatakan pergantian jembatan memang harus dilakukan karena faktor usia dan kondisinya yang membahayakan. Dan saat pergantian jembatan, pengguna jalan bisa menggunakan jalan tol Semarang-Demak, namun saat ini belum bisa difungsikan. Kan begini nih jembatan awal ini kan sudah umur jembatan ini dibuat tahun 74. Jadi kami dari awal dilihat jembatan ini sudah sangat riskan, harus dibongkar. Karena begitu harus dibongkar, maka berefek akan terjadi di sini. Nah, alternatifnya cuma Semarang-Demak yang harus bisa digunakan. Jadi traffic pindah ke Semarang-Demak kan. Nah, itu yang Semarang-Demak sampai sekarang belum digunakan. Mungkin ada kendala-kendala apa, makanya tadi Pak Ganjar marah. Kalau bisa disegerakan digunakan Semarang-Demak, jadi traffic bisa dialihkan ke sebagian Semarang-Demak. Nanti kalau sampai dengan tanggal 15 Desember, masyarakat bisa menikmati untuk jembatan ini. Kemudian dampak dari macet ini kan banyak yang kendaraan besar lewat jalur alternatif, Pak. Dan ini banyak jalan kabupaten dan provinsi yang rusak, Pak. Ini gimana nanti, Pak? Nanti kita identifikasi lah. Kami identifikasi mana-mana yang memang harus kami perbaiki, ya kita nanti kerjasama dengan PUPR. Itu tanggung jawab siapa sebenarnya, Pak? Nanti kami bahas tanggung jawab. 2 proyek nasional yang bebarengan di Pantura Demak yaitu pembangunan tol Semarang-Demak serta pergantian jembatan Wonokerto-Pantura Demak berdampak kerugian yang cukup besar karena alami kemacetan yang cukup panjang di 3 bulan terakhir ini, di mana jarak yang biasa ditempuh Semarang-Demak hanya setengah jam kini menjadi 2 hingga 3 jam. Selain itu, banyak jalan kabupaten dan desa yang rusak karena banyaknya kendaraan besar yang melewati jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Dari Demak, Jawa Tengah, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update tuh? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP.
Kau ngene iki. Ana film-film ngene iku ya. Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, saat ini Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Karena tak mampu menahan aliran Sungai Tepus, jembatan penghubung dua dusun di Kelurahan Purwomartani, Kapanewon, Kalasan, Sleman, DIY mengalami ambrol. Akibatnya aktivitas warga di Padukuhan Sanggrahan terganggu. Akses jalan menuju jembatan penghubung di Dusun Dayakan menuju Sanggrahan atau sebaliknya ini kini ditutup total. Penutupan dilakukan menyusul badan jembatan penghubung dua dusun yang terletak di RT 4 Dusun Dayakan, Padukuhan Sanggrahan, Kelurahan Purwomartani, mengalami ambrol akibat tergerus aliran Sungai Tepus seiring terjadinya hujan. Kondisi badan jembatan yang terbuat dari cor beton dengan besi ini terlihat miring ke sungai, sementara sebagian dinding juga terlihat ambrol. Menurut warga sekitar lokasi jembatan, ambrolnya jembatan yang dibangun puluhan tahun lalu itu hampir saja merenggut nyawa warga setempat. Saat kejadian, salah seorang warga setempat berinisiatif menyingkirkan rimbunan batang bambu yang melintang di atas jembatan. Selanjutnya disusul anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, namun tiba-tiba jembatan seketika roboh, sehingga warga Dusun Dayakan itu pun jatuh terperosok dan hanyut terbawa arus Sungai Tepus. Beruntung keduanya bisa dievakuasi warga setempat bersama relawan dan dilarikan ke rumah sakit. Jembatannya itu kan rel sepur itu loh yang bangka jadi cuman gini, jatuhnya gini, nggak putus tapi ambrol, ambrolnya kan yang sebelah. Nggak bisa dilewati? Nggak bisa. Warga menambahkan selama ini meskipun jembatan hanya untuk kendaraan roda 2, namun keberadaannya sangat menunjang aktivitas sehari-hari. Namun saat ini warga harus memutar jalan lain untuk sampai ke tujuan. Dari Sleman, Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur, pemirsa. Di Treskrimsus Polda Jawa Timur terus mendalami kasus video asusila kebaya merah. Kini Polda Jawa Timur memeriksa 2 pemain video asusila. Pelaku mengaku memproduksi puluhan video dengan berbagai tema. Ini asbaknya. Apa saya taruh dulu ya, Pak?
Dua pemain video mesum ACS 30 tahun pria asal Surabaya dan AH 20 tahun perempuan asal Malang telah menjalani pemeriksaan intensif di Subdit 5 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur pasca penangkapan Minggu malam kemarin di daerah Medokan Semampir, Surabaya. Direskrimsus Polda Jawa Timur Kombes Pol Farman mengatakan, sesuai keterangan tersangka AH saat menjalani pemeriksaan, ia mengaku sudah memproduksi puluhan video dengan berbagai tema sesuai dengan pesanan. Kombes Farman menambahkan mereka lebih sering membuat konten di dalam kamar atau hotel dengan berbagai genre, mulai dari BDSM, threesome, maid, bathroom, cosplay anime, dan casual. Dan mendapatkan keuntungan dari penjualan konten video porno tersebut. Tarif ini bervariasi tergantung tema. Untuk hasil penjualan konten dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Tempat membuat video kebanyakan di dalam kamar atau hotel, disesuaikan dengan tema yang dipesan, dengan dibayar sejumlah 750.000. Kemudian dengan uang tersebut mereka memesan kamar hotel 1710 dan membuat video sesuai pesanan dari, yakni tersangka perempuan menggunakan kebaya merah seolah-olah sebagai karyawan hotel. Dan kedua tersangka bergantian posisi untuk melakukan perekaman adegan menggunakan handphone milik tersangka. Masih menurut Direskrimsus Polda Jawa Timur, polisi telah menyita barang bukti berupa hard disk yang di dalamnya terdapat 92 video porno dan 100 foto telanjang. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti laptop, 2 buah hard disk, 2 buah ponsel dan invoice kamar hotel nomor 1710 tertanggal 8 Maret 2022 sewaktu konten kebaya merah dibuat. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 29 junto pasal 4 dan atau pasal 34 junto pasal 8 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sultan Asauki, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.